Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uglika wal khatim lima sabaka nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Teman-teman labiku jamaah safari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terdiseding tamani ula Sya'ban. Dena ganda sula tema puasa. Angka doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu baca doa ini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah bulan Rajab ini, Sya'ban, dan pertemukanlah kami, hidupkanlah kami sampai berpuasa kembali, ketemu dengan bulan Ramadan. Semoga kita semua ya siruntuk kifemang ular Ramadan. Karena banyak saudara kita si bawa ki ulang Ramadan toriolo ya tawangi de ni ga kasi yolili ni akhir sesena fangallah taala. Kita akan bahas tentang keutamaan bulan Sya'ban. Nasabah engkau mau menake yang biasanya orang Islam isi dengan ibadah bahkan merayakannya, yaitu nisfu Sya'ban. Ya, ibahasi semoga dena to salah faham dan silsurata deto na salah faham. Tamama si matu nisfu Sya'ban, kita mengaji puasa maka desi bid'ah. Allahu Akbar ya. Padahal sunnah. Insyaallah saya akan menulis satu buku berjudul Sunnah-sunnah yang dibid'ahkan. Ya, doakan saya diberikan kesempatan untuk CD-nya. Insyaallah minggu ini akan tercetak. Jadi 3 rekaman syutingan ceramah saya yang sedang kami proses karena permintaan jamaah minta untuk disidikan. Ada 3 judul: pengertian bid'ah yang sebenarnya terbagi 2, bid'ah hasanah dan dalalah. Judul yang kedua, dalil sahih bermaulid dan perayaan hari raya Islam lainnya. Kemudian metode memakmurkan masjid, ya, CD yang ketiga. Yang pertama kami cetak, meskipun CD yang ketiga karena itu yang mendesak. Kemungkinan hari ini selesai ya disidikan. Berjudul metode memakmurkan masjid dengan safari berjamaah, itikaf dan huruj. Kami akan utarakan dalil huruj 3 hari, 40 hari dan 4 bulan. Semuanya sahih. Ya, semuanya sahih. Ya, semoga ya proses berjalannya untuk kita sidikan lancar-lancar aja. Amin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah dan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Wa Ramadan bulannya umatku. Ya. Jadi Rajab ulan nafung Allah Ta'ala, Sya'ban ulaku nasa nabita, dan Ramadan ulanna umaku.
ulama kita memberikan pengertian tentang Sya'ban. Ini Sya'ban ini terdiri dari 5 huruf: Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Sya'ban. Angka artina, angka mana betuana, nasat tufan ditata. Jadi pengertian ini, definisi ini saya ambil di dalam kitab Al-Gunyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Fashinu minasyarfi. Eroshinu betuana syarf, kemuliaan, ya, ketinggian, al-birm. Wal ain minal ulwi. Ain itu artinya tinggi, derajatnya tinggi. Matanri nilena risesena pengallahu taala. Wal ba'u minal birri, dan ba itu artinya kebaikan. Jadi ye ulas Sya'ban ye yonroy pegau deceng. Wal alifu minal ulfati, dan alif itu dari ulfah. Ulfa artinya kasih sayang, kelembutan, masing-masing, ya. Jadi sama-sama mana ki ulah Sya'ban. Wan nun minan nuri, dan nun itu artinya cahaya. Jadi lengkap. Ulah Sya'ban ini lengkap sisang. Ya, nasa pengluta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian amalan apa yang harus kita perbanyak di dalam bulan Sya'ban ini? Pertama, perbanyak puasa. Angkana Nabi sallallahu alaihi wasallam denang kena puasa Nabi sula suku selain bulan Ramadan, kecuali 2 bulan ini, Rajab dan Sya'ban. Jadi furana puasa Nabi ulang Raja si bawa Sya'ban, furana puasa sulap penuh, furatona puasa setengah ulang, furatona puasa telung ngesoh, furatona puasa sesomi. Dan dicontohkan aja si takada, ya, saya sempat ketawa, ya, tahun lalu di pengajian saya di Parepare, ada orang puasa 1 bulan, ada orang puasa setengah bulan. Kadang-kadang mari kita fego iya ji nasen, ya, makasih nasen. Ternyata untuk dalilina luar biasa pahalanya. Sementara saudara tak lengin, kada bidah, dia ada dalilina, lucu di. Nacat mau puasa, nacat tahu yasinan kalau malam Jumat, engkau siasa gerakan gerakan anti yasin. Nasa dia agak dalilina yasinat tahu malam Jumat. Masya Allah. Manasa maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Yasin fi lailatul jumu'ah ghufira lahu. Hadisnya sahih. Siapa yang yasinan pada malam Jumat diampuni dosanya. Mana kena dia ada lelena. Nanti kita akan bahas itu. Ya, terakhir kita akan bahas. Saya akan kasih dalilnya, berdoa angkat tangan, setelah itu membasuh muka. Sahih. Saya baru temukan, ya. Kemudian berjabat tangan sambil bersalawat, sahih, ya. Nanti saya akan ini, ya. Terakhir pi berasirus ki mareng kelinga. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin ba'da Ramadan aksara min siyamihi fi Sya'ban, rawahu An-Nasa'i. Maka dia panggil Aisyah, Rasulullah tidak berpuasa yang melebihi bulan Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban ini latihan memang nih mau puasa. Biar nanti masuk Ramadan kita tidak kaget, terutama yang sakit mah. Itu penyakit mah puasa betul Pak Burana, ya. Keyakinan bahwa akhirnya teman-teman kita coba nih Pak. Iro penyakit mah puasa mah Pak Burana.
Jadi jangan kita ini terbebani dengan puasa. Mati ini kambu nih mah. Allahu Akbar. Itu sahabat sangat bergembira manakala ada satu perintah soal puasa. Ero sahabat 10 sedi ulanna pengaruhnya ero ya senge puasa. Pengaruh baiknya, dampak positifnya itu puasa 11 bulan. Dan mereka menjemput bulan Ramadan 11 bulan juga. Jadi cocok nih dalam 1 tahun puasa manang ya. Sekiranya umatku tahu apa atau pahala apa yang ada di dalam bulan Ramadan, tentu mereka minta dalam 1 tahun itu semuanya bulan Ramadan. Tindrona lagi itu mah puasa ibadah ya. Tindrona ibadah itu mah tindro teruna pale ya. Ya, napre tindrona mamekona zikri magajinna ifa lebih-lebih 70 kali ya. Sekali kita sholat wajib di bulan Ramadan 70 kali bersama di luar bulan Ramadan. Perbanyak puasa. Kemudian di dalam riwayat lain, siyamu Sya'ban ta'ziman li Ramadan. Puasa Sya'ban itu adalah untuk mengagungkan, menjemput bulan Ramadan. Jadi itu pembagian puasa tadi, latihan memang nih, Senin Kamis ya. Kalau bisa setengah bulan ya, nanti nisfu Sya'ban ya. Amalan yang kedua, perbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tingkatkan yang salawat jangan cuma 100 dalam 1 hari, 1000 Pak ya. Kita ini yang punya banyak masalah ya, bapak-bapak, ibu-ibu, si sebu salawat tak baru bisa stabil kita punya kehidupan. Kalau si sebu salawat tak seso ya sange mangeret-ngeret cakonge lenyap manang. Ya sange indrang ya lufai. Ya. Tapi tahu aja ini ya. Insyaallah dengan salawat utang terlunaskan. Ada satu kisah, ceritakan ke ya, melampai-lampai kisahnya ya. Tapi perlu ada ya. Ini dalam riwayat ada satu kisah. Jasanya salawat Pak ya. Angka saya di tokasiasi materula ada minrang 500 dinar inrana kita sogi ya. 1 dinar 1,7 juta. 1 dinar bisa beli seekor kambing. Sekiranya dinar ifake tanya di kertas stabil ke perekonomian tak. 1 dinar dulu bisa beli seekor kambing, 1 dinar sekarang masih bisa beli seekor kambing. 1400 tahun tidak kena inflasi. Nah, itulah kelebihannya mata uang. Nah, sabaero dinari ulama memang nama dia laku teteh ulama. Makanya perlu kita kembalikan sebenarnya. Yemeki mata wata di kertas nanri afi main dia kecapu mana? Ya. Ada seseorang miskin pinjam uang 500 dinar ke orang kaya, jatuh tempo ya ijokai bolana baco upana mau ajain remu kemana nih bicara nih tappa tiba-tiba nak kena hidayah maka dia baca ini kejaminanmu suruh nafung Allah Ta'ala subhanallah. Ini kisah nyata Pak ya di dalam kitab ya. Sering diutarakan sama Ustaz Isu Mansur. Suruh nafung Allah Ta'ala jamin aku. Oke, besok kita ketemu. Besok kita ketemu. Remani bolana, napadani binena. Oke, caranya ini baji harus diajar 500 dinar kali 1,7 syair Pak. Syair. Fituratu juta ya? 800 juta di? 800 juta. Ya, banyak itu. Tasa kecedero 800 juta. Malipun mewa kisah madengo do cile mangkali. Maka da benena ni kana jaminanmu fadangi roto sogiro. Nasa suruna pung Allah Taala. Berinimu malah jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agane fego. Akhirnya mereka berdoa. Begini saja. Kita malam ini jangan tidur bersalawat di. Ya semoga dengan salawat ini
kita diberkahi. Dia amatin Pak, masalah ya, apa mula titik 10, masalah matru. Saking lamanya dia bersalawat, akhirnya tertidur juga. Ya, jam 3 tertidur. Matin romana. Apa yang terjadi? Ijoke yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu Pak, kalau sering bersalawat, pasti najoke yakin Nabi. Semua orang ingin mimpi ketemu dengan Rasulullah, silakan perbanyak salawat. Ya. Saya anjurkan di 1000 ya, 1000 satu hari Pak di. Yang pendek mau sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cukup. Tapi 1000. Ya. Karena kalau 100 tidak kuat ya. Apalagi dengan problematika kita punya kehidupan yang serba susah ya, harus 1000. Bahkan kalau perlu 5000, 10000. Biar utang semua beres ya. Selesaikan masalah dengan salawat ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Ibu deh, bukan pegadaian. Ki pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Aki jatuh tempo lawatai balu tempo tuh ya, bermasalah ya. Selesaikan masalah dengan salat, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Selesaikan masalah dengan salawat ya. Ijoka kena minta. Maka dari bulan letu ni salawatmu. Ngapur masalah karena kepepet ya. Karena kepepet. Letu ni salawatmu. Jokka ko baja ke raja. Maka deh nasuro ka surona Allah Ta'ala untuk pajaraka indraku 500 dinar. Dan sampaikan kepada raja itu, salawatnya sudah saya terima. Ternyata amalannya ini raja bersalawat sebelum tidur 1000 kali. Ya. Jadi baja sedih. Maka dia lakinna mimpi kak ketemu Nabi tak, masya Allah ini mimpi ketemu Nabi ini betul-betul benar ya, karena iblis laknatullah alaih tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia benena mimpi tu kaya agak mimpi tak apa ke fada. Nah, itu juga mangolo laki raja ya, bayangkan Pak ya, juga mangolo laki raja. Pagi-pagi raja sudah perintahkan kepada ajudannya narik ko engkana sang tahu kasih asi lo meo kasih runtuh ukar lalu nasa pintu gerbang, langsung pertemukan saya, jangan halangi, ini tamu besar saya ya. Ternyata raja mimpi tuh raja. Maka deh angkat tuh ya ummaku ya tuh kasih asi wajar yang indah. Raja apa kamu ini, banyak uang tidak bisa membayarkan utang rakyatnya. Wahai Rasulullah, jadi gara-gara masalah itu kita ketemu ya. Jadi mariulat deh ya raja, mariulat deh gara-gara indren deh si runtuh Nabi tak ya. Pas dipertemukan mat terus si kak dolat deh si tari-taringan. Weh gara-gara idi si runtuh kak Nabi tak sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Maka itu raja gara-gara ikut tu nasang siruntuk ke dan nafas siruntuk ke surona Allah Ta'ala. Indra munasal 500 rial dari 500 dinar gampang ini kasih ya le cifu 500 dinar selesai ya. Tapi le si cifu lebih melupuh 500 dinar 500 dinar hampir 3 miliar. Berarti membawa oleh-oleh berapa? 3.000 dinar. Wajan asin remu iya hadiah 2.500 dinar. Macam itu sogi ya, perlu coba-coba di makin rejolo mega apa masalah wa ya. Ya. Dengan 3.000 dinar loni jokam pajai indrana kita sogi ya. Apa yang terjadi? Ternyata tuh sogi manipitoi iko nasa sogi bamo nama tu kasih mafarilo toko mufasa tu pajai tu aku iko tanya ku maku iko halalakang indrana halalakang ini wah iya suruh Allah Ta'ala ya tak dampak kan asa iya utajap pi wah pas siruntu si kak do mare tapi maka deh halalakang indramu wahai baco angkat ala si tambah 500 dinar. Boleh gana boleh apa telus 500 dinar hampir 4,5 miliar.
Ini kisah sahih ini, ya. Di dalam riwayat ini, bukan kisah sembarang. Iya. Jadi tapa mega salawat tadi, malasaki salawat, mega inreta salawat, mega duita salawat. Siapa tahu na pasiruntuk itu mega duina si bawa mega inrena pasiruntuk ya selesai masalah. Atau halalagang ni, saya inremo 40 juta, sudah. Halalagang. Coba deh. Siruntuk tu bina bita. Ya. Mulai sekarang ini, saya harap jamaah di sini, mulai besok, ibu-ibu, salawatnya 1000 minimal ya, setengah jam saja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Gampang. Saya di rumah, saya punya iping-iping, ya, umur 8 dengan 7 tahun. Ufa saro ki masalawai, nareko si sabu salawatna, wajah 10 sabu. Tapi kalau tu follow dakwah, mungkin iro, ya 2 sabu salawaku, 20.000 sini. Tidak apa-apa Pak, dilatih ya, tidak apa-apa. Ya. Insyaallah kita perbanyak salawat ya. Kenapa kehidupan kita bermasalah? Makura salawat Pak. Imam besar Masjid Al-Quba, Imam Saleh namanya, mau dioperasi. Ini kisah nyata, terjadi baru 3 bulan. Imam besarnya Masjid Quba Madinah, masjid pertama yang dibangun Rasulullah. Ya sange Saleh, Muhammad Saleh, lo operasi keliling dunia nih, macam nih makburah. Akhirnya mau dioperasi. Ternyata diselesaikan dengan salawat. Allah mengirim seorang malaikat yang berbaju perawat. Kisah nyata ini Pak. Nah kedai, ya Saleh, la ta'mal amaliyah, sallu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saleh, imam besar Masjid Quba, enggak usah operasi, bersalawat saja kepada Rasulullah. Coba Pak, imam besar lagi makura salawat. Apalagi Wahabi, nacat taima bermasalawat. Metola dari salawat, nacan di barasanji. La haula wala quwata illa billah. Satu-satunya amalan yang Allah lakukan cuma salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Surah Al-Ahzab 56. Fong Allah Ta'ala lagi masalawat. Mana kayak di telok masalawat. Na cundek kami. La haula wala quwata illa billah. Fassalatu minallah rahmah. Salawatna fong Allah Ta'ala famasi. Wa minal malaikati asy-syafa'ah wal istighfar. Dan salawatna malaikat syafaat dan istighfar nelok dampeki ya. Jadi ini ada ke masalah ki bawa sisa nama saya ki Allah Ta'ala 10 melok dampeng malaikat ada dampeki malaikat 10 dihapus dosa 10 diberikan kebaikan 10 diangkat derajat 10. Satu derajat dengan derajat yang satu lebih jauh, lebih besar daripada langit dan bumi. Bagaimana kalau 1000 kali? Selesai itu masalah. Ake indra di miliar selesai. Ya, enggak usah ke pegadaian. Ya. Insyaallah. Wa minal mu'minin ad-du'a wasana. Dan dari orang yang beriman itu bentuk salawatnya itu adalah doa dan puji-pujian. Atau Allahumma sholli ya pun tamasai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk malam nisfu Sya'ban. Kemakutan ini nih. Upan naruh malam nisfu Sya'ban di. Upan kira-kira Pak? Ya yasan nisfu si tengah na. Upan kira-kira di? Iya malam 15 lah. Upan apa tanggal 17 Agustus? Oh, jadi pada waktu tahan ayo cawa kak Iwan di mah habis mengajaki di pare-pare upan Ustaz malam nisfu Sya'ban di ya nisfu si tengah kita lupa bagi ya 10.5 ya hitungan jam orang Islam itu dari kota mani maghribi berarti sudah masuk hari esok ya berikutnya makuke Selasa di malam Rabu sudah Rabu sekarang. Jadi jam Islam itu dari Koban tawi maghrib sudah pindah hari. Beda kalau kita jam 12.00. Ya. Jadi sekarang sebenarnya sudah hari Rabu ya, malam Rabu. Aga keutamaan malam nisfu Sya'ban.
Makanya nanti kalau malam nisfu Sya'ban kita perbanyak ibadah, perbanyak sholat, tidak ditentukan ya, tidak. Perbanyak doa, tidak ditentukan juga. Perbanyak salawat, tidak ditentukan juga. Perbanyak, banyak. Mau salawat barasanji, mau burda ya. Kemudian keutamanya, fiha yaktubu kullu maulud fi hadhihi sanah. Pada malam nisfu Sya'ban ditulislah nama-nama orang yang akan lahir pada tahun ini. Jadi malam nisfu Sya'ban itu yo gimana? Imatu jaji soye sudah ditulis semua. Ya. Wa fiha yaktubu kullu mayyit. Ini perlu ini ya. Dan pada malam itu ditentukanlah siapa yang meninggal tahun itu. Siapa tahu ya, siapa tahu. Ya marelo-relo movi, ya pun barakatnya ke sini so siapa tambah movi si tahu. Ya topeng ke sih, naratis ini susah melo sih, ya lesi. Mana tahu ica mati? Ternyata tuh melo ni susah ya. Nah tak si tahu ngapa yang nero masa periodenya, ibaratnya kartu baru perdana, si tahu tak mati. Tiap ni susah melo sih, tambah sih ke si tahu. You tambah terus. Ya, jadi Fadi, arwahnya fulona bapak, tambah terus, asir fulona, wah. Nasa nabita sebaik-baik orang, panjang umurnya, banyak ibadahnya, ya. Panjang umurnya, tolong mas safari, bagus. Daripada panjang umurnya, mak dome bawa, ya, mak catur. Lebih pendek umur dan berkah, lebih baik panjang umur dan berkah. Wa fiha tanzilu arzakahum, dan pada malam itu nisfu Sya'ban ditentukanlah kadar rezeki manusia tahun itu. Ya, siapa tahu di sikit merelo ya puang tambah ke si ya tahunnya. Kalau ini tahun rezeki saya 1 miliar, tambah ke cek di puangnya ya 3M ember. Wa fiha turfa'u a'malahum wa af'alahum, dan pada malam itu diangkat semua ya amalan-amalannya. Kemudian innallaha ta'ala yanzilu lailatan nisfu Sya'ban ila samai dunya fayaghfiru li aksari min adadi sya'ri ganam, rawahu Tirmizi. Kemudian pada malam nisfu Sya'ban noi fungala ta'ala akilangina lino, kemudian mengampuni semua dosa-dosa orang yang minta ampun pada malam itu, meskipun sebanyak bulu ternak dosanya. Tu lebih bilangi bulu-bulu nasafi nama sikro dosa tak dari kemelok dampak ki banyak istighfar ki malam itu ya dampak nasabah pengalat taala langsung no. Jangan dibayangkan Allah turun ya, jangan dibayangkan. Wa qala Ata bin Yasar ya'radu amalus sana fi lailatin nisfu Sya'ban. Pada malam lailatul nisfu Sya'ban diangkat semua amalan 1 tahun penuh ya, ifataraka letoy ro Kamis letoy Senin Kamis di letoy si tahun. Kemudian keutamaannya yaftahullahul khaira fi arba' layalin, engkap pawen nih di mana diangkat kebaikan. Yang pertama Lailatul Adha, malam Idul Adha. Yang kedua Walailatul Fitrah, malam Idul Fitri. Kemudian Walailatul Nisfu Minas Sya'ban, malam nisfu Sya'ban ya, jadi kita ingat nanti tanggal 14 bulan Islam ya, Sya'ban kita adakan ya, kita zikir ya, tengah foto na 7 safari Rodi. Kemudian ditentukan rezeki dan ditentukan haji. Wah, narek keloki ya, ipercepat anuta takdirta untuk haji, kita perbanyak doa ibadah malam nisfu Sya'ban. Ditentukan karena ini nanti naik ini ya, meskipun menunggu 10 tahun tetap dia naik ya, 10 nih tamagoke bahkan 20 nanti itu ya, dibatasi. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, hazihil laila
yaftahullahu subhanahu wa ta'ala fiha salasumia baban min abwabi rahmah. Pada malam nisfu Sya'ban dibukalah 300 pintu-pintu rahmah. Wah, luar biasa di. Jadi akamal lagi Pak di. Jadi narko kasi makutana aga dalilena. Ketinggalan ko furani bahasa ke safari. Jadi maka dah mesti bidah. Itu biar fa bidah-bidah ye. Aku tu na taro takna. Sangi. Ada lele minang kelinga tanya ada lele, ada lele. Ada lele. Abi di dalele pak. Boleh nak ada lele. Timang kelinga ustazku, ni ustazmu. Ustaz dinas songko. Ini sama baca kita gondol. Dari ku pengajian pakai laptop. Nah taruh kurangnya. Nah alfa fi laptop akurangi. Masya Allah. Laptop nala kitab kuning. Itu laptop bidah. Tidak ada di zaman Rasulullah dan tidak dipakai oleh Rasulullah. Betul Pak Adi? Bidah itu. Bidah laptop itu. Ya. Jadi Ustaz laptop. Nah foto ini laptop na pengajian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Heng laptop na amma ba'd maat ini. Heng laptop. Ini pengajian kitabku ni las yuka dia ya saheng. Jadi laptop ini bidah. Ya, tapi bidah baik bidah baik ya. Di video saya sudah dibahas di situ. Nah, sekarang kita bahas amalan nisfu Sya'ban. Kadang kita yasinan karena yasinan 3 kali. Kenapa orang yasinan 3 kali diributkan? Ya. Nasa sih dia dalilina. Terserah orang mau yasinan 7 kali, 10 kali. Kenapa kamu ribut? Ya. Padahal alina detuna yasina, detuna baca surah lengi, ma protes bawang. Ya. Terutama malam Jumat karena sering ribut itu. Masalah yasinan malam Jumat. Ke dalilina. Furani baca yang nangis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah kuat sekali. Man qara'a surat Yasin fi lailatul Jumu'ah ghufira lahu. Barang siapa yang membaca yasinan pada malam Jumat diampuni dosa-dosanya. Sahih hadisnya. Jadi ketinggalan lada ikasi yang gua tata SD pak bida-bida nasa si bida yasina dia ada lelena ketinggalan aku tu nana taro takna. Kemudian yasin kalbul Quran ero yasin jantun kurangnya la yakrahuha rajulun yuridullaha wad daral akhirah illa ghufira lahu. Tidaklah seseorang membaca yasin betul-betul mengharap ridha Allah maka diampuni dosanya. Oke, tangkeling mari ceng ya, tangkeling. Ikra'uha ala mautakum. Bacakanlah surah Yasin kepada orang mati kalian. Kini hadis ini sahih, rawahu Nasai. Nah, sesi bid'ah membaca Yasin tahu kita mati. Bid'ah membaca Yasin ke malam Jumat. Apa yang harus dibaca? Surah Al-Kahfi. Baca mati roh. Apa lainnya detona baca surah Al-Kahfi, detona baca Yasin, torogi. Tapatul makam parang, alena mana tangguh dosana tu namperang ni. Begitu Pak. Nasa Nabi tak. Siapa menunjukkan satu jalan kebaikan, maka dia dapat pahala sebesar pahala yang melakukannya, yang diperintahkan tanpa mengurangi pahala yang melakukan. Sebaliknya, nacatawi kebaikan, iko mana untuk ijana, nacatawi mamoli, iko mana untuk dosana. Dasar moli. Surah Ibrahim ayat 5 Pak deh. Nafala mana mau kata aku ke. Ya. Wa zakirhum bi ayamillah, peringatilah hari-hari besar agama Allah. Ya. Ternyata Ibnu Taimiyah sendiri di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Maliki Al-Makki halaman 22-24, Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan diberi pahala yang besar bagi orang bermaulid. Kenapa pengikutnya mengatakan bid'ah? Bahkan Profesor Buya Hamka sendiri menulis di dalam kitab Mimbar Islam edisi 25 tahun 78 menetapkan, PBB menetapkan lewat konferensi Islam di Rabat, Maroko tahun 1975, PBB menetapkan memperingati hari-hari besar agama Islam harus dirayakan semeriah-meriahnya.
Kita nih, kita mana nih? Ya, laban ulam maulid ya di bergaga. Ya, jelas boleh kita memperingati ya. Surah Ibrahim ayat 5. Dibolehkan bergembira, surah Yunus ayat 58. Kemudian surah Rum ayat 4. Kemudian di dalam kitab ini engke sempajang nabira contoh sahabat tapi kayak nama susah tapi kau dia mereka ufulat tuka kidi ya ufulat tuka bani sempajangnya untuk malam nisfu Sya'ban 100 rakanda ya 100 rakanda, kemudian membaca surah Al-Ikhlas kul huwallah sisabuh, berarti 1 rakaat 10 kali ya. Itulah 2 rakaat deh. 2 rakaat. Tapi bulat tu kaki jolo, dia di madosa kaki di bulat tu. Nah sabab ia riwayatnya kuat. Ruwiya anil Hasan rahimahullah annahu qala haddatsani salasuna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna man shalla fi hadhihi laila nasarallahu ilaihi sab'ina nasara wa qada lahu bi kulli nasratin sab'ina hajah adanaha al maghfirah ya. Ni pego er sampajangiro 100 rakaat tetap 2 rakaat salam dan 1 rakaat membaca Al-Ikhlas 10 kali. Jadi kul huwallah baca di. Pahalanya diriwayatkan dari Imam Hasan rahimahullah. Beliau berkata, saya menerima riwayat ini dari 30 sahabat. Berarti kuat sekali ini. 30 sahabat. Bahwa barang siapa yang salat pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah memandangnya dengan 70 pandangan rahmah. 70. Satu saja pandangan rahmah itu adalah dipenuhi 70 keperluan dunia kita. Berarti 70 kali 70 siapa ini? 4.900. Wah, luar biasa. Paling kecil 1 pandangan itu adalah diampuni dosanya. Itulah yang paling kecil. Berarti nareko masam pajak nisfu Sya'ban akin rasa di miliar selesai sih. Jadi dua ni senjata anak masalah awak si bawa masam pajak 100 rakaat. Daripada salat deki saparang ini Pak. Lebih masam pajak 100 rakaat. Siap. Saya akan berikan dalilnya. Doa berjamaah. Iya Nabi dah kalau ada tetawe. Assalamualaikum. Assalamualaikum medek. Iya. Agak mursu. Tapa medek. Pada usah di balena nasalawai. Itu orang beriman itu tenang di dalam masjid, bukan makam perut ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum medek. Astagfirullah. Istana apa nggak tahu ya Pak masih gie. Coba kere nundaki Jokowi, ya Jokowi istana negara. Aswaha pertemuannya, asujuman kami mana Pak? Iya, kami mana? Pas tama ki istana. Assalamualaikum, Bapak Presiden Jokowi. Saya pergi ya. Kurang ajarnya ini orang, kata Jokowi. Interogasi itu orang, tangkap itu. Apa ini saya undang jauh-jauh dari Makassar. Assalamualaikum saja langsung pergi. Ini Pak Jokowi Pak. Ini rumahnya Allah, istananya Allah. Aja tak peri-peri. Ya Allah. Doa berjamaah. La yajtami'u qaumun muslimuna fayad'una ba'duhum wa yu'madu ba'duhum illa istajaballahu doahum. Rawahu Tabrani. Tidaklah orang Islam, orang mukmin berkumpul kemudian yang satunya berdoa berjamaah, artinya imam yang memimpin, kemudian diaminkan sama orang lain jamaah itu, maka dikabulkan doanya. Itulah doa berjamaah. Imamnya pimpin doa, kita langsung. Karena tidak mungkin imamnya lain doa tadi.
Ini juga orang yang tidak berdoa berjamaah mempunyai dua kesalahan. Yang pertama, tidak menghargai masjid, rumah Allah. Yang kedua, suuzan kepada imam. Karena nero nasi imam itu doa nah, ya Allah, yang kelinga tuh Rabbana atina fid dunya. Pasti doanya untuk umum. Coba kira imamnya, tidak mungkin imam berdoa, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga ya Allah, itu makmur semua, neraka semua itu ya Allah. Tidak mungkin begitu doanya. Jadi kita ini jangan berprasangka buruk kepada orang, apalagi kepada imam. Ya, kena dalil tadi. Jadi bisa doa berjamaah. Ya. Kemudian zikir bersuara nyaring. Subhanallah, 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 subhanallah. Boleh. Ya. Ani Ibnu Abbas, anna rafa'as sauti bi zikri hina yansarifun nas minal maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berzikir dengan suara keras setelah salat wajib itu dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslim sahihad. Mana kata pamedek ke kali kalaki. La dongo, la bantak. Akitu na taro takna. Doa mengangkat tangan dan membasuh muka. Ya, seperti yang kita lakukan. Nah, calade ro. Tiga kali ibasuh muka, akhir kita ya. Mana kajet tahu ye. Dari sengi kedago takna ya. Otak urang. Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza da'a rafa yadehi wa masabihi ma wajahahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdoa mengangkat tangannya, setelah itu membasuh mukanya. Amin. Sahih. Hadis yang kedua. Iza da'awta Allah fadau bi butuni kaffayka wa la tadau bi zuhuriha. Fa iza farakta famsah bihima wajhaka. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Sahih al-Dasi. Hadis yang kedua, jika engkau berdoa, berdoalah seperti ini. Jangan begini. Jangan begini, Di. Engkau tahu tuh berdoa begini. Gaji. Boleh kalau kunut. Boleh kalau kunut, Di. Kalau begini minta rahmah, begini menolak bala, tapi enggak usah dilakukan. Nah, sengamas kita dari nari. Kasih paham enggak sih? Enggak usah. Enggak usah kita kalau berdoa begini saja. Dan kalau selesai berdoa, basuh muka. Sahih. Bukan basuh ketiak. Bukan langsung lari. Ya. Ya. Ayo, hujan cing kau nangis, berjabat tangan sambil bersalawat. Yes, isan na ifigoi. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Hadi? Berarti selama ini berdosa kira kah, Hadi? Ternyata berpahala lupuki. Wacaki. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Anas, sahihad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdaini mutahabbaini fillah, yastaqbalu ahaduhuma sahibahu, fayatasafahani wa yusalliyani 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, illa lam yaftarika hatta tughfara dzunubahuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhara." Barang siapa seorang muslim yang saling mencintai ketemu dengan saudaranya, apakah di luar masjid atau di dalam masjid, apakah di luar salat atau setelah salat, kemudian mereka berjabat tangan dan bersalawat kepada Rasulullah, kecuali mereka sebelum berpisah diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Ya. Pokoknya nasir untuk segi. Allahumma sholli ala sayyidina. Pokoknya Pak. Pokoknya pegok memang nih. Agapi. Jubah. Ya, engkau tuh permasalahan jubah ya. Capura dalil tahu jubah saya nasaran. Ya rona sejubah budaya. Maka mereka survei yang masa hada. Pakaian nabi tanah ke budaya. Itu karena iman kita pakai, Pak. Ya, contoh ya. Nareko di metode atau puji. Dia tepat pakai nabi tak. Sekiranya Rasulullah turun di tanah Jawa dan beliau pakai belangkon dan pakai batik, tetap dia telo mak baju batik. Itu kan budaya Jawa. Saya kan orang Bugis. Ini masalah iman, Pak. Makanya saya bilang,
ustaz apa je nasa ngalina akhir dia tulis mak jubah aja nah dia mereka Pak, dia mereka. Tapi jangan menjelek-jelekkan orang pakai jubah, karena ini masalah iman Pak, tepat Pak. Masusah fiko ya sengi mak jubah Pak, masusah. Makanya nasa Nabi ta man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun bi ati syahid. Barang siapa yang memegang satu sunnahku, mengamalkan sunnahku ketika rusaknya umat ini seperti sekarang, maka pahalanya 100 mati syahid. Maju bagi bapak pahalana 100 mati syahid. Kini dalilnya jubah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyah doyyikatal qaumain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai jubah modelnya jubah Roma, agak sempit lengannya. Sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, nomor hadisnya 1768. Wih, gana tuh mak jubah. Dulu yang pakai jubah pak jenggot ini, maku ke pak kumis mak jubah tuh nih. Imaku ke, tuh dia nak jenggot, tuh dia nak kumis mak jubah tuh nih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tak kalana yang ngerang, dalilnya jenggot, jenggot. Ayo bapak, ya mak jenggot tuh. Apa ya dalilnya jenggot? Bagi saya, ibu, nak kanangi kak, lagi. Ketua protes, mai tak jinggo, magi anak naik kak, ikut dia nak naik ku. Terus yang kedua, tuh, ikut dia nule tuh, lo mau tuh tu jinggo macam badai nule, nak naik mengertak di, jangan pengkecamba, ibu di, mengertak di bu, lo mau tuh macam bah, jenggot. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam afu syaribah wa'ful lihya wala tashabbahu bil yahudi. Umatku, tepe isumimu, poponcoki kumismu, falamperi jenggotmu, dan janganlah engkau menyerupai orang Yahudi. Nah sabayar tu Yahudi kalau ada kumis ni, tak pernah nak jenggot. Imaku kilucu, justru Nasr ini mak jenggot, terutama pemain musik. Yang pertama populerkan jenggot ini Samson Bams, ya vokalisnya Bams, Samson Bams, kasih jenggot tadi. Padahal Nasrani. Kenapa kita ini orang Islam tidak mau berjenggot? Oh dia nak nangis di, nak nangis tak? Dia itu coba penelitian psikologi, kedokteran. Kenapa anak-anak banyak yang menjadi bencong? Ini ada hasil penelitian Pak Di, Ibu. Tanya teliti. Ya. Karena dari kecil mereka tidak bisa membedakan ibunya dengan bapaknya. Mafal di mana? Ya dari kecil anak-anak, oh bapakku ya majinggo, emakku ya dia nak jenggot. Pahalanya itu satu lembar saja jenggot itu 70 malaikat itu penjaganya itu. Pada bapak ye, sepuluh na jenggot nero 10 nang. Nareko dia tepat juga dibilangi. Nama lari 100 atau itu bilang ya. Maharnya ini bidadari Pak ya. Kenapa tidak mau dipanjangkan? Iya. Ya Pak Di. Ero dalilnya ro. Ayatna sih, ayatna ya, ayatna. Tas ngapa di ayatna? Iya, Bu. Surat Thaha ayat 94. Surat Thaha ayat 94. Jadi waktu perintah Nabi Musa untuk dakwah Firaun, maka Nabi Musa, "Fuang. Lo toka kasih molli selesurku Harun." Nah sabah ya cecok lila kak ya, waktu na bicu, waktu na dari tes aki Firaun, susu si bawa bara api, nala bara api, ya. Jadi Nabi Musa mau pergi ladai, getengi selesuran nah. Itu orang Arab, budayanya itu orang Arab Pak, jenggota itu nak geteng. Makanya sunnahnya jenggot itu segenggaman di, ya segenggaman, iya segenggaman, ya sekebal.
Ya. Jenggot harus dirapikan Pak ya. Engkau tuh mak jenggot ngomong melampil. Masih lagi itu. Sunnah. Betul, tapi ada aturannya. Islam itu indah, suka keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Indah. Lape di diurus Muhammad. Wajunna syulani dia pada sulai. Gitu. Tidak begitu Islam, tetap jenggot itu dipelihara. Itu pun kalau mau memanjangkan sebenarnya tidak mengapa ya, tapi dipelihara ya. Agak ya nah. Maka dia Harun qala ya ibna umma la tahus bilihiyati wa birasi. Anak nindoku aja kasih mugat jenggoku. Aja tu mugat tenguluku. Ya udah lelena ro surah Toha ayat 94. Agafi surban. Halo Ustaz, surban. Madari ki kita surban. Ya ke BBM ya. Si anggota BBM Kak. Surban. Tasengam mesti budaya ro ke Saudi mafalalal jadi ibab ului. Allahu Akbar. Ya, dalilnya surban diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai, an Jabir. Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumul fathi wa alaihi imamatun sauda. Rasulullah memasuki kota Mekah pada waktu Makkah. Beliau bersurban hitam. Ya, bersurban hitam. Model surbannya Rasulullah yang dicontohkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iza tamma sadala amamatahu baina katifaihi. Rawahu Tirmizi. Rasulullah jika bersurban menjulurkan surbannya di atas belikatnya. Makikko. Persis jama ta'bli. Hadisnya sahih. Intinya masur baki. Loki pakiko ki detelo pakiko seperti surbannya Habib ahli zikir matuli di bawah terserah. Fadilahnya kita pakai surban sholat 70 kali sholat biasa tanpa surban. Pakai siwak 70 kali sholat biasa tanpa siwak. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Sekiranya tidak memberatkan bagi umatku, maka saya perintahkan untuk bersiwak sebelum sholat. Maka namanya tuluni sali. Betul sih, tapi mengganggu ya. Bagusnya siwak memang nih ya. Apalagi to facidi-cidi kan. Di balik sunnah ada kejayaan. Fabrikanto siwak nake. Si pitawe itikam mani. Wah ini tidak pakai helm ini. Oh ini sini. Pas nih teh. Wih jangan tangkap dia. Orang miskin. Sikat giginya saja kayu. Ya, lepek. Di balik sunnah ada kejayaan. Bicara dengan siwak apa itikam. Maksud jangan ini orang miskin ini. Tidak punya apa-apa, sikat giginya saja kayu. Untuk ini kasih, padahal siwar. Ya, terjadi juga surban dengan helm ditikang. Mari kita helm. Ini helmnya Allah nih, Wih, ini bahaya. Mau buktikan Pak? Ini lebih aman daripada helm itu. Nah, helm polisi. Tapa nabus yang kita tata nih. Wah, repak tuh? Repak ya Pak? Repak lah. Repak helm masih polisi ya. Nah itu kan helm Anda ini tidak aman. Coba helm saya. Nah surbannya nagopong kita tanya. Itu kan tidak pecah tuh. Mana seni pakai. Allah terjadi Pak ini. Jadi ya Allah. Jadi harus kita bersurban. Terutama kalau mau sholat nih. Narekode patule. Ya sembunyi saya dulu. Sholat tahajud ya. Mataruni cedek sampai Jumat ya, ke mataruni ya. Ke mataruki ya. Selesai. Sekarang jadi satu hadis saya bacakan ke untuk riada ya. Riada, latihan.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhlasa lillahi abdaina yauman zaharat yanabiyu min qalbihi ala lisanihi. Barang siapa yang bisa riada, latihan iman selama 40 hari, maka akan keluar cahaya dari hatinya langsung ke lisannya. Jadi memang angka 40 itu luar biasa Pak Di, 40 hari. Kemudian hadis kedua, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jamaah yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, rawahu Tirmizi. Barang siapa yang salat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka dibebaskan dari dua masalah, dari neraka dan kemunafikan 40 hari. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.